Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kurnianya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada siang hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dwi Pratiwi Wulandari selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan hotel. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lili Nuftasari sebagai moderator, Anissa Eliza Putri sebagai penyaji 1, Kasri Dr. Chan sebagai penyaji 2, Nurul Kulta Aini sebagai penyaji 3, Vicky Julia Hadianti sebagai penyaji 4, dan Andi Faisal sebagai penyaji 5. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh penyaji pertama, yaitu Anissa Eliza Putri. Kepada Anissa, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil presentasi kelompok kami, yaitu aspek pasar dan SWOT. 3.1, gambaran umum prospek pasar produk. 3.1.1, letak geografis. Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak pada garis 0054 derajat lintang utara sampai dengan 30 derajat lintang selatan, serta 980 sampai 36 derajat 53 derajat bukur timur dengan luas wilayah 4.229.730 km. Luas perairan laut Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 186.500 km persegi dengan jumlah pulau besar dan kecil sekitar 345 pulau. Sumatera Barat memiliki banyak objek wisata menarik untuk dikunjungi yang tersebar di 19 kabupaten atau kota. Sebagian besar wilayahnya adalah pesisir di bagian barat dan pegunungan tropis terletak di timur. 3.1.2, tinjauan umum kawasan Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km persegi dan populasi sebanyak kurang lebih 420.000 jiwa. Ibu kotanya adalah Painan. Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pinggir pantai dengan garis pantai sepanjang 218 km. Topografinya terdiri dari dataran, gunung, dan perbukitan yang merupakan perpanjangan gugusan Bukit Barisan. Berdasarkan penggunaan lahan, 45,29% wilayah terdiri dari hutan, termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Cagar Alam, Koto 11 Tarusan, dan Rawa Gambut. 3.1.2.1, kependudukan. Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2010 berjumlah 429.246 jiwa yang terdiri dari 212.228 jiwa laki-laki dan 217.018 jiwa perempuan. Terdiri dengan jumlah kakak 98.968 dan 30.649 kakak adalah penduduk miskin. 3.1.2.2, kebudayaan. Sebagai bagian dari ranah Minang, kebudayaan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lepas dari pengaruh kebudayaan Minang. Sebagai orang Minang, masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan masih tetap memegang sistem matrilineal atau sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu. 3.1.2.3, yaitu kepariwisataan. Pesisir Selatan memiliki panorama alam yang cukup cantik dan mempesona. Kawasan Mandeh misalnya. Sekarang kawasan wisata ini oleh pemerintah pusat masuk dalam rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional atau RIPNAS yang mewakili kawasan barat Indonesia. Bila semua pariwisata pesisir selatan dikelola secara profesional, tentu akan menjadi sumber PAD andalan daerah pada masa mendatang. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka diri selebar-lebarnya kepada investor yang berminat menanamkan modalnya di daerah ini. 3.1.2.4, analisis pasar. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang memiliki potensi wisata bahari yang sangat menarik. Kabupaten Pesisir Selatan menjadi jalan alternatif menuju Bengkulu, sehingga tak jarang banyak orang yang singgah sejenak di Kabupaten Selatan ini. Sehingga dari hal itulah kami memiliki rencana untuk membangun sebuah resort di kawasan wisata Mandeh.
Letaknya yang di pinggir pantai membuat daya tarik tersendiri bagi para wisatawan menikmati suasana akan menambah kebahagiaan dalam berwisata. 3.1.3 Kondisi lokasi. Lokasi proyek pembangunan resort atau penginapan yang dinamakan Destin Beach and Resort terletak di daerah yang strategis kawasan wisata Puncak Mandeh. Tepatnya di Jalan Puncak Mandeh, Ampang Pulai, Koto 9 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Lokasi ini sering dilalui oleh wisatawan yang hendak ke kawasan wisata Puncak Mandeh. 3.1.4 Penggunaan lahan existing. Penggunaan lokasi untuk membangun Destin Beach and Resort ini adalah dengan menggunakan aset investasi yang dimiliki oleh PT Minang House yang mana luas lahan tersebut adalah 7.500 meter persegi atau 150 kali 50 meter. Sebagai informasi tambahan, berdasarkan ketentuan dari pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini diketahui bahwa harga per meter di lahan tersebut adalah 500.000 hingga 800.000. 3.1.5 Aksesibilitas. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa proyek Destin Beach and Resort sangat strategis, lokasi yang berada di Jalan Puncak Mandeh, Ampang Pulai, Kota 9 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Lokasi ini sering dilalui oleh wisatawan yang hendak ke kawasan wisata Puncak Mandeh. Dengan demikian, para wisatawan bisa dengan mudah mengakses resort ini. Resort ini juga disuguhkan dengan pemandangan sunset di sore hari yang sangat sayang untuk dilewatkan. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Eliza Putri dalam penyampaian materi yang pertama. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh materi kedua, yaitu Kasido Tarichan. Kepada Kasido dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya 3.2 pengertian permintaan. Menurut Sarnowo dan Sunyoto, permintaan adalah jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu. Semuson menjelaskan schedule permintaan adalah adanya suatu hubungan yang pasti antara harga pasar dari suatu barang dengan kuantitas yang dimiliki dari barang tersebut, asalkan hal-hal lain tidak berubah. Gambaran secara grafis dan schedule permintaan adalah kurva permintaan. Kurva permintaan mempunyai karakteristik, hukum permintaan mempunyai lereng menurun, yaitu apabila harga suatu komoditi naik dan hal-hal tidak berubah, pembeli cenderung membeli lebih sedikit komoditi itu. Demikian pula apabila harga turun, sedangkan hal-hal lain tetap kuantitas yang dimintakan meningkat. Hal yang diperhatikan dalam analisa permintaan adalah yang pertama, jumlah pengendara dan wisatawan yang melewati Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua, rata-rata tamu menginap. Yang ketiga, tingkat keramaian pengendara pada musim-musim tertentu, contohnya mudik dan musim liburan. Yang keempat, perkembangan keadaan pasar. Selanjutnya, pasaran sasaran. Kemudian pasaran aktual. Yang terakhir, kemungkinan adanya pasaran baru. Pengertian penawaran. Menurut Sarmowo dan Sunyoto. Yang selanjutnya 3.4 analisis permintaan. Melihat potensi wisatawan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikatakan cukup menjanjikan, tetapi penilaian itu tidak cukup dikatakan final tanpa adanya analisis permintaan. Oleh karena itu, di bawah ini kami coba uraikan analisa permintaan sesuai dengan apa yang kami peroleh. Berdasarkan data dari situs resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan mengenai jumlah wisatawan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut. Dapat dilihat dari tabel. Sebagian besar jumlah wisatawan jumlah pesisir selatan meningkat setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya wisatawan yang tertarik untuk berkunjung di pesisir selatan. Tetapi untuk tahun 2020 tidak ada data yang terkait wisatawan karena adanya pandemi COVID sehingga tempat wisata dan bandara ditutup. Baiklah, terima kasih pada Kasido Tarichan dalam penyampaian materinya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Nurul Kota Aini. Kepada Nurul, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Yang selanjutnya adalah analisa penawaran. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui kondisi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya daerah Jalan Puncak Mandeh, Ampang Pulai, Koto 9 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Dalam memberikan penawaran bagi para wisatawan yang datang, adapun pendekatan yang diambil meliputi pendekatan kuantitatif, kualitatif, serta lokasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut. Maaf Nurul, ke unmute. Maaf, bisa saya ulangi. Yang selanjutnya, analisa penawaran. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui kondisi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya daerah Jalan Puncak Mandeh, Ampang Pulai, Koto 9 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dalam memberikan penawaran bagi para wisatawan yang datang. Adapun pendekatan yang diambil meliputi pendekatan kuantitatif, kualitatif, serta lokasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut tabel penginapan di sekitar lokasi resort yang dijadikan kompetitor. Yang pertama ada Hana Hotel Syariah, yang kedua Triza Hotel, yang ketiga Hotel Saga Murni. Lokasi, jumlah kamar tersedia, dan rata-rata hunian kamar per tahun dapat dilihat di tabel yang tertera pada layar. Yang 3.6, analisis hubungan permintaan dengan penawaran. Setelah melakukan analisis permintaan dan penawaran, maka dapat dilakukan analisis hubungan antara Saya akan melanjutkan yang ke 3.6. Analisis hubungan permintaan dengan penawaran. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui permintaan jumlah kamar untuk masa yang akan datang, di mana dijelaskan sebagai berikut. Tabel berikut adalah tingkat hunian kamar. Nama penginapan, jumlah kamar tersedia, rata-rata hunian kamar per tahun, dan rata-rata permintaan per malam. Dapat dilihat pada tabel yang tertera di layar. Dalam hal ini, tingkat pertumbuhan diproyeksi sebesar 7% per tahun, yang apabila ditotalkan akan mencapai angka 107%. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang 3.7, yaitu pesaing. Jika kita lihat di sekitaran lokasi proyek The Sun Beach or Resort, ini sudah terdapat penginapan yaitu Hana Hotel Syariah, Hotel Triza, Hotel Saga Murni, dan penginapan ini selanjutnya akan menjadikan acuan untuk pembangunan fasilitas operasional The Sun Beach and Resort. Yang 3.8 yaitu produk. Lahan kosong yang berada di Jalan Puncak Mandeh, Ampang Pulai, Koto 9 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, akan dibangun resort dengan luas tanah 7.500 meter persegi. Resort ini dirancang akan memiliki satu bangunan yang memiliki 5 lantai dengan 55 kamar dengan rincian 31 kamar standar, 18 kamar deluxe, dan 6 kamar suite. 3.9, yaitu harga. Harga yang ditawarkan di Sun Beach and Resort ini cukup bervariasi. Varian harga kamar dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Yaitu yang pertama, yaitu ada tipe kamar.
tipe kamar standar room, jumlahnya kita sediakan 31 kamar dengan harga per malamnya 600.000. Sedangkan tipe kamar deluxe room kita sediakan 18 kamar dengan harga per malamnya itu 1 juta. Tipe kamar executive suite room kita sediakan dengan 6 kamar dengan harga per malamnya 1,5 juta. 3.10 yaitu promosi. Dalam promosi usaha ini, kami melakukan berbagai cara, antara lain yaitu yang pertama dengan melakukan publikasi secara reguler di media massa, internet, majalah, radio, dan koran. Yang kedua yaitu selebaran, membagikan di rumah makan, bandara, dan tempat wisata lainnya. Yang ketiga yaitu memberikan paket promosi sebagai promosi perkenalan. Yang keempat yaitu mempromosikan semua produk secara online melalui global distribusi sistem. Yang 3.11, segmentasi pasar. Segmentasi pasar usaha akomodasi Desan Beach and Resort diperlukan untuk semua golongan. Target pasar Desan Beach Resort antara lain adalah para wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata di sekitaran area Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Vicky. Selanjutnya ke materi terakhir yaitu kepada Andri Faisal. Kepada Andri Faisal dipersilahkan. Baik, terima kasih. 3.12 Analisis SWOT. Hasil analisis SWOT akan diuraikan pada tabel berikut. Yang pertama, strike, meliputi akses mudah. Yang kedua, fasilitas memadai seperti restoran dan parkiran yang luas. Yang ketiga, kompetitor sedikit. Yang keempat, ketersediaan supplier. Yang kelima, adanya view resort yang memaparkan keindahan pantai kawasan Mande. Yang kedua, weakness. Weakness meliputi resort kami hanya mengandalkan tamu yang berwisatawan di kawasan Mande. Yang ketiga, opportunity. Meliputi banyaknya permintaan penginapan sedangkan penawaran sedikit. Yang kedua, banyaknya wisatawan yang berkunjung ke pesisir selatan khususnya di kawasan Mande. Yang keempat, threat. Meliputi di saat pandemi COVID-19 ini membuat wisatawan jarang melakukan kegiatan wisata. Maka hal tersebut berdampak pada pendapatan resort kami karena resort ini berada di sekitar tempat wisata. 3.13 Strategi pemasaran. Strategi berdasarkan analisis SWOT antara lain, yang pertama SO strategi, yang kedua W strategi, yang ketiga ST strategi, yang keempat W strategi. 3.14 keputusan strategi. Keputusan strategi dibagi menjadi 3. Yang pertama strategi product differentiation. Strategi product differentiation terbagi 3 aspek, yaitu yang A, produk. Kami menyediakan berbagai tipe kamar dengan desain yang unik sehingga dapat membuat konsumen merasa nyaman. Yang B, harga. Tersedia berbagai jenis kamar dengan harga yang terjangkau dan bersaing, terutama bagi kalangan wisatawan yang menjadi target utama kami. Yang C, tempat. Lokasi resort kami sangat strategis karena berada di tepi jalan di sekitar kawasan wisata Mande. Yang 2, strategi reaktif dan proaktif. Strategi ini digunakan untuk menghadapi mereka yang telah menjadi market leader. Kami akan menggunakan strategi reaktif, yaitu mendekati jejak mereka yang telah menjadi market leader tetapi akan kami kombinasikan dengan strategi proaktif yang selalu mencari terobosan baru dan mampu bersaing. Yang 3, strategi promosi. Strategi promosi yang digunakan antara lain A, melakukan publikasi regulasi di media massa. Yang B, menyebarkan flyer di restoran dan rumah makan. Yang C, mempromosikan semua produk secara online. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Andri. Jadi di sini kesimpulannya adalah aspek pasar dan analisis SWOT pada perencanaan hotel sangatlah diperlukan.
Karena pada bagian ini kita akan membahas di mana letak dari hotel yang akan kami rencanakan, bagaimana kompetitor-kompetitornya, dan bagaimana aspek SOT-nya yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Baiklah, hanya inilah presentasi dari kami, yaitu tentang The Sun Beach and Resort mengenai aspek pasar dan SWOT. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.